Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan pagi HKBP Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Engkau berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan untuk boleh bangkit dari tempat tidur kami. Kami boleh pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang cerah ini ialah yang terdapat dalam Keluaran pasal 14 ayat 14. Keluaran pasal 14 ayat 14 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan diam itu emas. Di saat-saat situasi tertentu ada kalanya berbicara ataupun tetap diam demi sebuah kebaikan. Terkadang diam justru bisa menimbulkan banyak kebaikan daripada berbicara banyak namun tidak ada artinya. Tapi bagaimana mungkin ketika kita diperhadapkan kepada kita diam saja apabila musuh sudah dekat kepada kita dan bahkan hampir membinasakan kita. Demikianlah pengalaman bangsa Israel ketika dikejar-kejar oleh pasukan Firaun sewaktu mereka keluar dari Mesir. Bangsa Israel takut. Mereka takut dibinasakan oleh Raja Firaun dengan pasukannya yang datang mengejar mereka. Ketika mereka dalam perjalanan pulang
ke tanah perjanjian. Banyak bangsa Israel, mereka bahkan bersungut-sungut, mereka ketakutan, dan bahkan mereka memarahi, mengomel kepada Musa yang saat itu dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa? Justru dia mengatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara manusia perintah Musa untuk berdiam diri saat musuh datang menyerang kita, tentu ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita bisa berdiam diri sementara kita hampir binasa? Namun di sisi lain Musa ingin mengajarkan bangsa Israel untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan berserah, menyerahkan seluruh kehidupan mereka, keadaan mereka hanya kepada tangan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita ini lemah, kita ini sangat terbatas apabila Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Sehingga apapun yang menjadi ketakutan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita harus meletakkan pertolongan, pengharapan hanya kepada Tuhan. Kita harus meyakinkan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong, membebaskan kita dari segala masalah, dari segala cobaan yang saudara pikul. Tuhan tidak akan membiarkan cobaan melampaui kekuatan kita. Di saat kita mengangkat tangan kita, di saat kita berserah, menyerahkan diri kepada Tuhan, saat itulah kesempatan bagi Tuhan turun tangan untuk menyatakan kuasanya atas kita. Tuhan akan berperang bagi kita. Apapun yang diizinkan oleh Tuhan dalam hidup kita, hadapi dengan keyakinan iman bahwa ada keselamatan dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi peperangan. Jadi teruslah maju, teruslah berjuang, jangan takut. Karena pada saat kita berserah kepada Tuhan, kita tidak berperang dan berjuang sendiri. Tetapi ada Tuhan yang berjuang dan berperang untuk kita. Fight with your faith for your life. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Engkau yang memampukan kami, memberikan kepada kami pertolongan ya Bapa, bahwa apapun segala cobaan masalah yang kami hadapi, kami yakin Tuhan akan maju lebih dulu untuk menyelesaikan segala pencobaan yang ada dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, aktivitas kami dalam satu hari ini, kami mau menyerahkannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.